Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 126, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata, "Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya." Kekasih-kekasih Tuhan, seperti apakah orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu? Yang pertama, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata adalah orang-orang yang harus membajak tanah yang kering, tandus, dan sama sekali tidak subur. Untuk itu mereka harus bekerja sekeras-kerasnya. Yang kedua, orang-orang yang harus mengeluarkan tenaga, waktu, dan benih yang lebih besar atau lebih banyak daripada orang lain untuk sebidang tanah yang luasnya sama. Dan yang ketiga, orang-orang yang menaburkan benih dengan mencucurkan air mata juga bisa menunjuk kepada orang-orang yang bekerja dan berjerih lelah, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Orang-orang yang harus berjuang lebih keras demi untuk kepentingan atau kebutuhan orang lain. Dan ayat bacaan kita pagi ini, kekasih-kekasih Tuhan, menyebutkan mereka ini akan menuai dengan sorak-sorai dan juga akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Kekasih-kekasih Tuhan, pernyataan pemazmur ini jika dilihat dari berbagai sisi, maka satu hal yang barangkali perlu untuk kita garis bawahi adalah Tuhan sebenarnya sangat memperhitungkan segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang dan bagaimana mereka melakukannya. Tuhan tidak pernah mengabaikan apapun dan tidak pernah tidak menghargai segala sesuatu yang baik dan yang benar yang dilakukan oleh setiap orang di dalam hidupnya. Tuhan akan selalu membuat dan menjadikan setiap perbuatan baik akan berbuah yang baik dan bahkan akan berbuah manis. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, setiap orang pasti akan menerima yang baik, bahkan yang terbaik sebagai balasan dari perbuatannya yang baik. Demikian juga dengan perbuatan orang jahat. Dengan perbuatannya yang jahat, pasti akan mendapat balasan dan ganjaran yang setimpal dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau Tuhan memperhitungkan dan menghargai setiap perbuatan baik yang kita lakukan, maka sudah seharusnya kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga jika kita meyakini bahwa Tuhan tidak mengabaikan setiap upaya dan kerja keras yang kita lakukan, maka sudah seharusnya pula kita lebih bersemangat untuk melakukan yang terbaik meskipun dengan pertaruhan yang besar atau bahkan dengan pertaruhan yang sulit. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.